Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semangat belajar. Nah, hari ini kita pelajari sejarah kebudayaan Islam. Bab 2, kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, kepribadian dan sifat agung Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, cara meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Tugas-tugas Nabi Muhammad SAW tertulis dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 yang berbunyi, "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira." Artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan memberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Yang pertama, syahidan. Artinya menjadi saksi. Besok di hari akhir Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mubasysyiron, artinya memberi kabar gembira. Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, naziron, artinya memberi peringatan. Nabi Muhammad SAW memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman kelak akan masuk neraka karena tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang keempat, da'iyan ilallah, yang artinya penyeru pada agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menyeru kepada umatnya untuk memeluk dan menjalankan syariat agama Islam. Yang kelima, sirajan munira, yang artinya cahaya yang menerangi. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada Nabi Muhammad SAW untuk menerangi umat manusia dengan ajaran Islam. B. Kepribadian dan sifat agung Nabi Muhammad SAW. Kepribadian Nabi Muhammad SAW yang pertama, santun dalam berbicara dan bertutur kata. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang paling fasih bahasanya, baik ucapannya dan teratur penjelasannya. Yang kedua, santun dalam perbuatan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bersikap santun terhadap sesama dan saling menghormati dan mengasihi. Yang ketiga, santun dalam pengambilan keputusan. Nabi Muhammad SAW berpegang teguh pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah salah dalam menentukan sikap,
karena beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dihina, dicemooh dan dicaci maki, beliau tetap pemaaf. Tidak pernah ada dendam dalam diri beliau. Sifat agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu yang wajib diimani oleh orang Islam ada 4. 1. Sifat sidik, 2. Sifat amanah, 3. Sifat patonah, 4. Sifat tabligh. Sifat sidik artinya jujur dan benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatan. Beliau mustahil bersifat kizib, yang berarti berdusta. 2. Sifat amanah. Artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Mustahil beliau bersifat khianat, yang berarti mengkhianati amanah. Yang ketiga, sifat patona, yang artinya bijaksana dan cerdas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bijaksana dan cerdas mengatasi setiap pemasalah yang dihadapi umatnya. Mustahil beliau bersifat beladah, yang berarti bodoh. Yang keempat, sifat tabligh. Artinya menyampaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil beliau bersifat kitman, yang berarti menyembunyikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Kepedulian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sesamanya. A. Kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. B. Kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap anak yatim. C. Kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang sakit dan janda. D. Kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang pernah memusuhi. 2. Kepedulian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap alam sekitar. A. Menyayangi binatang. Bersikap lemah lembut dan tidak kasar terhadap binatang. B. Menyayangi tumbuh-tumbuhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menebang pohon secara sembarangan, terutama pohon-pohonan yang berbuah. Beliau menganjurkan kita untuk menanam tanaman yang bermanfaat dan dapat membuahkan hasil. D. Cara meneladani kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Bersikap santun dalam perkataan dan perbuatan. 2. Berkata benar. 3. Amanah. 4. Tabligh. Mungkin hanya ini yang kami bisa sampaikan dan mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Akhirnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.